Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Universitas Sibar Asia. Yang terhormat Ibu Yuwanisa Aisyah Nafi, SEMSAK selaku dosen teori akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnur. Izin mempresentasikan tugas ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK entitas privat, SAK entitas mikro, kecil, dan menengah dalam hal entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut. Publicly accountable entities atau entities without public accountability. Referensi atau acuan dari masing-masing standar. International Financial Reporting Standards atau disebut juga IFRS atau bukan. Langsung saja, ada 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, SAK internasional. SAK internasional adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards. Standar ini hanya bisa diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan BUMN. SAK umum atau SAK Indonesia adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Beberapa standar dalam SAK Indonesia merujuk pada IFRS dengan penyesuaian yang signifikan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan non-IFRS antara lain seperti PSAK 28, PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35, dan ISAK 36. Entitas dengan akuntabilitas publik maupun tanpa akuntabilitas publik, baik itu besar maupun mikro, kecil, dan menengah dapat menggunakan standar SAK umum. SAKEP atau untuk entitas privat adalah SAK yang dapat digunakan oleh entitas privat atau entitas akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Nah, standar ini merupakan hasil penyederhanaan dari IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga problem. Yang keempat, SAK untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana diatur dalam SAK etap dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Perkembangan SAK di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1973. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, IAI melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang mengacu pada US GAAP.
Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat pada tahun 1994, YAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan yang mulai berharmonisasi dengan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Reporting Standards, disebut juga IFRS, di mana IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diadopsi oleh Indonesia melalui Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) dan merupakan acuan SAK di Indonesia hingga saat ini. Ketiga, apakah satu standar fit for all? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan satu standar untuk semua entitas atau fit for all, di mana setiap entitas memiliki karakteristik, kompleksitas, dan kebutuhan pelaporan yang berbeda, sehingga diperlukan standar yang sesuai dengan kondisi entitas tersebut. Nah, sekian dari pembawaan presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.